Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 di pertemuan kedua semester genap. Hari ini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi di minggu lalu tentang sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan terdiri atas sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Pada kesempatan sekarang, Bapak akan menjelaskan seperti apa jaringan yang ada pada tubuh hewan ataupun manusia. Karena jaringan pada tubuh hewan atau manusia itu sangat mempengaruhi aktivitas seluruh makhluk hidup. Oke. Oke. Jaringan hewan digolongkan ke dalam 4 kategori utama. Yang pertama adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Keempat jaringan tersebut memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Seperti contohnya adalah jaringan epitel. Jaringan epitel terdapat pada cairan squamosal atau cairan air ludah yang ada di kita. Jaringan ikat berfungsi untuk mengikat antar sel otot, sedangkan jaringan otot adalah berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita yang ditopang oleh tulang. Sedangkan jaringan saraf adalah untuk berfungsi menyampaikan impuls atau saraf kita ke impuls saraf, yaitu pusatnya berada di otak. Oke. Beberapa jaringan hewan dapat digambarkan seperti yang ada di gambar tersebut, seperti pada organ lambung yang memiliki beberapa jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Satu organ yang ada di tubuh hewan atau manusia dapat memiliki satu atau lebih jenis jaringan, sehingga memungkinkan sistem organ tersebut bekerja multifungsional tanpa harus digerakkan oleh otak manusia. Beberapa contoh jaringan yang ada pada tubuh kita. Ini adalah gambar yang ada di jaringan pada tangan. Mulai dari jaringan epitel, jaringan muscle, jaringan nervus, dan lain-lain. Termasuk di situ adalah ada darah dan kartilago maupun tulang. Nah, dari tangan tersebut, kita tahu bahwa 4 jaringan tersebut memiliki fungsi yang sama yang saling bekerja sama. Sehingga tangan kita dapat bergerak dengan semestinya tanpa harus diperintah oleh otak. Oke. Yang pertama adalah jaringan epitel. Terdapat sebagai lembaran-lembaran sel, ciri-cirinya. Yang kedua adalah sel epitel tersusun rapat, merupakan penghalang patogen dan kehilangan cairan. Sel epitel ini adalah sel yang paling luar, sehingga dapat mencegah atau memblok setiap bakteri atau kuman yang menempel pada tubuh kita, termasuk pada cairan squamosa atau cairan air ludah yang ada di mulut kita. Satu, berfungsi menutupi bagian luar tubuh. Kedua, melapisi organ-organ dan rongga-rongga di dalam tubuh. Oke. 3 jenis permukaan epitel. Permukaan apikal, permukaan basal, dan lamina basal. Oke. 3 jenis permukaan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah menghadap ke lumen, rongga, atau bagian luar organ, sehingga terpapar ke cairan dan udara. Untuk lamina basal sendiri, terdapat matriks ekstraseluler yang memisahkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Oke, beberapa jaringan epitel yang perlu diketahui. Yang pertama, epitel squamosa atau berbahasa Indonesia pipih, epitelium kubus, dan epitelium kolumnar. Oke, gambar-gambar atau macam-macam jaringan epitel tersebut dapat kita lihat di slide selanjutnya berikutnya, mirip dengan penamaan yang ada pada setiap epitelium tersebut, seperti squamosa, cuboid, ataupun kolumnar dan batang. Berikut merupakan jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih terdapat dua. Yang pertama adalah pipih selapis dan pipih berlapis. Merupakan contoh pipih selapis, kita lihat. Sel epitelium tersendiri memiliki ciri-ciri memiliki banyak inti nukleus atau inti sel yang dapat digambarkan pada titik-titik yang ada biru seperti ini. Ini adalah inti sel dari setiap epitel selapis atau pipih. Berfungsi dalam pertukaran nutrien dan gas melalui difusi. Kedua, epitel pipih selapis melapisi pembuluh darah, pembuluh getah bening, kantong udara paru-paru, dan selaput pembungkus jantung dan selaput perut. Termasuk pula pada bagian luar ginjal pada lengkung Bowman atau lengkung Henle dan kapsula Bowman. Epitel pipih berlapis.
Epitel pipis lapis dan berlapis secara kasat mata memiliki fungsi dan memiliki gambar yang sama, hanya saja memiliki bentuk yang berlapis-lapis dan memiliki banyak inti sel di dalamnya. Ciri-cirinya beregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Kedua, sel-sel baru terdorong keluar menggantikan sel-sel berkikis lepas. Ketiga, dijumpai pada permukaan mengalami abrasi, misalnya kulit terluar, lapisan-lapisan esofagus, anus, dan vagina. Kulit terluar kita memiliki atau disusun oleh epitel pipi berlapis. Jaringan epitel kubus. Epitel kubus juga sama dengan epitel pipi, yaitu terdiri atas dua, epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis. Berikut merupakan epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis memiliki perbedaan dengan epitel pipi. Lihat pada inti selnya. Inti selnya banyak, hanya saja terdiri pada satu bagian, yaitu di pinggirnya, yang dibatasi oleh membran sel. Terspesiasi untuk sekresi dan penyusun tubulus ginjal, kelenjar-kelenjar tiroid, dan kelenjar ludah. Epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis, lapisannya banyak, fungsinya melindungi gesekan dan pengelupasan atau sekresi. Terdapat pada folikel ovarium, permukaan ovarium, dan testis. Jaringan epitel batang terbagi atas dua, batang berlapis dan batang selapis. Epitel batang selapis memiliki gambar yang cukup mirip dan memiliki satu inti sel yang dibatasi oleh membran sel. Jaringan ini melapisi sebagian besar saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet atau sel yang berbentuk piala dan menghasilkan mukus atau air lendir. Berfungsi menyekresikan getah pencernaan dan menyerap nutrien. Terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus itu sendiri. Epitel batang berlapis. Epitel batang berlapis memiliki ciri-ciri atau karakteristik lapisannya banyak dan memiliki banyak inti sel. Fungsi sebagai pelindung dan sekresi terdapat pada laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Oke, Bapak akan langsung loncat pada sel jaringan setelah epitel. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot yang merupakan alat-alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Dikelompokkan menjadi otot rangka, otot polos, otot jantung. Jaringan otot ini merupakan alat gerak aktif, sedangkan alat gerak pasifnya adalah rangka atau tulang, sehingga rangka atau tulang tidak akan bekerja sama sekali jika tidak ada mekanisme atau perintah dari jaringan otot. Jaringan otot ini dibedakan menjadi tiga, atau otot rangka, polos, dan jantung, yang kesemuanya atau polos dan jantung itu adalah sistem saraf yang tak sadar, sehingga tidak perlu diperintah oleh otak, sedangkan rangka saraf sadar yang harus diperintah bekerjanya oleh otak. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau tulang, berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Inti sel banyak terletak di tepi dan terdiri dari berkas-berkas sel panjang yang disebut serat otot. Susunan unit kontraktil sarkomer di sepanjang serat otot menyebabkan sel terlihat belang-belang. Oke. Sekarang otot polos. Disebut otot polos karena tidak berlurik atau tidak ada sarkomer, berbeda dengan halnya dengan yang tadi otot lurik. Sel berbentuk gelendong, inti sel satu di tengah, involuntar atau kontraksinya tidak di bawah kesadaran, sehingga otot polos bekerja tanpa perintah dari otak. Aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan, contoh bernafas atau detak jantung yang tidak harus diperintah oleh otak langsung. Ditemukan pada saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Proses pencernaan setelah kita makan tentu tidak diperintah oleh otak langsung, sehingga makanan yang kita makan langsung diserap oleh sistem-sistem pencernaan atau organ-organ yang mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, sampai pada usus kita. Otot jantung.
Lurik seperti otot rangka. Serat otot jantung bercabang dan saling berhubungan melalui cakram interkalar atau diskus interkalaris. Inti satu atau dua di bagian tengah sel, involunteer atau aktivitasnya terus-menerus dan tidak menimbulkan kelelahan. Hanya pada jantung, sehingga jantung ini terspesifikasi menjadi jaringan karena merupakan jaringan yang involunteer yang tidak dapat diperintah langsung. Oke, kita lihat tabel yang ada di sini. Tabel pembedanya adalah bentuk ujung, jumlah nukleus, letak nukleus, tipe kontrol, dan kecepatan kontraksi. Nanti kalian bisa baca setelah ini. Tiga, jaringan saraf. Tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron dan neuroglia. Neuron berperan dalam menerima dan meneruskan rangsangan dari bagian satu tubuh ke bagian tubuh yang lain. Neuroglia berperan sebagai penyokong neuron dan berukuran lebih kecil pada neuron. Sel saraf berbentuk unik dengan sitoplasma yang menjulur dan memanjang. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan neurin. Ketiga komponen neuron ini harus sangat dipahami karena nanti akan terdapat mekanisme masuknya saraf sampai pada sumsum tulang belakang atau ke otak sebagai pusatnya. Oke, gambar tersebut harus dipahami nanti. Dendrit, yaitu juluran sitoplasma yang relatif pendek dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Kedua, badan sel. Bagian sel saraf yang mengandung inti dengan nukleus di tengahnya. Sitoplasma bergranula berasal dari retikulum endoplasma yang disebut badan nasal. Badan sel saraf terletak di pusat saraf dan ganglion. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf. Neurit atau akson, juluran sitoplasma yang panjang dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Oke, ini adalah fungsi dan mekanisme dari sistem saraf. Oke, berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi sensorik, motorik, dan asosiasi. Kalau sensorik berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan dari indera ke saraf pusat. Dari indera, misalkan dari kulit, ketika kita menerima rangsangan panas, sampai diteruskan ke otak. Yang motorik berfungsi membawa atau menyampaikan impul dari saraf pusat ke efektor. Setelah dari sensorik, setelah kita menerima panas dari eksternal kita yang diteruskan sampai ke otak, maka otak akan meneruskan pula melalui impuls saraf ke pusat efektor. Ketiga, neuron asosiasis berfungsi menyampaikan impul dari neuron sensorik ke neuron motorik. Jaringan ikat. Kumpulan sel jaringan ikat amat jarang dan tersebar dalam matriks ekstraseluler. Sel-sel jaringan ikat memiliki bentuk yang tidak teratur, paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jaringan ikat tersusun atas matrik dan sel-sel penyusun. Oke, kita lihat peta konsep dari jaringan ikat. Terdiri atas matrik dan sel. Matrik tersusun atas serat dan bahan dasar. Sedangkan sel terdiri atas fibroblast, makrofag, sel tiang, dan sel lemak. Serta sel plasma dan leukosit. Serat terdiri atas elastin dan retikuler, dan kolagen. Matriks, bahan dasar atau media cair homogen berbentuk sol, gel atau gel kaku. Komponen utama glikosaminoglikan dan asam mukopolisakarida, yaitu asam hyaluronat dan kondroitin sulfat. Oke, nanti bisa kalian pahami lagi di bukunya gitu ya. Merupakan jenis protein dan merupakan pembeda serat dan serabut. Dapat lihat di antara kolagen, elastis, dan retikuler perbedaannya. Termasuk organ mana saja yang terdapat pada serat tersebut. Sel-sel fibroblast menyekserikan bahan-bahan protein dari serat-serat eksekuler. Makrofag sel menjelajahi jaringan serat dan lain-lain. Oke. Setelah ini Bapak akan memperlihatkan video seperti apa jaringan pada hewan.
1. Epithelial tissue. 2. Connective tissue. 3. Muscular tissue. Animal tissues. The tissues in animals are of four types. 1. Epithelial tissue. 2. Connective tissue. 3. Muscular tissue. 4. Nervous tissue. The structure of the cells varies according to their functions. 1. The epithelial tissue performs protection, excretion, secretion, sensation, and absorption functions. 2. The connective tissue is the supporting and binding tissue. 3. Muscular tissue aids in contraction and movement of the body muscles. 4. Nervous tissue helps in coordination of different organs. 1. Epithelial tissue. 1. It is a primitive type of tissue and derived from all the three germinal layers, that is, from ectoderm, mesoderm, and endoderm. 2. It covers the other tissues and body, forms the epidermis of skin. It forms outer and inner lining of all visceral organs and body cavity. 3. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. 4. The cells are arranged in arrows. Based on the number of layers, the epithelial tissue is of two types. They are 1. Simple epithelium, single row of cells. 2. Compound epithelium, more than one row of cells. A. Simple epithelium. Based on structural modification of cells, simple epithelium is further divided into three types. 1. Simple squamous or squamous, which is made up of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in a function like forming a diffusion boundary. 2. Cuboidal epithelium, which is composed of a single layer of cube-like cells, commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephrons and kidneys. Main functions are secretion and absorption. 3. Columnar epithelium, which is composed of a single layer of tall pillar-like cells. Nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli, found in the lining of stomach and intestine, helps in secretion and absorption. Baik, berikut merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh kalian yang merupakan lembar kerja yang soalnya harus kalian tulis ulang sehingga nanti dapat diupload langsung pada Google Class. Berikut tugas yang harus dikerjakan. Oke, sebentar ya. Oke. Akan Bapak scroll terus-menerus sehingga kalian dapat menuliskan ulang tugasnya.
Tugas ini harus kalian kerjakan tepat dikumpulkan pada pukul 8.20 atau selesainya pembelajaran pembelajaran Google Classroom. Video ini akan Bapak share langsung di YouTube sekolah sehingga kalian bisa melihat secara berulang kali untuk memahami materi tersebut. Baik, materi jaringan hewan Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.